Oke guys, kali ini kita akan bahas BMW 3 Series, khususnya di 320i M Sport. Jadi ini adalah penampilan dari grillnya. Kemudian kita pindah ke bagian lampu depan, sudah menggunakan teknologi dari BMW LED. Bentuknya ada dua bilah seperti itu ya, jadi lebih tajam. Kemudian karena ini dia varian dari M Sport, menggunakan velg dari BMW M. Jadi buat teman-teman yang belum tahu bahwa M itu adalah divisi performa tinggi dari brand BMW ya. Oke, ini bagian samping dari mobil ini. Kita lihat. Jadi tetap ada ciri khas dari BMW 3 Series yang lama ya. Kita lihat di bagian dalam dari mobil ini, khususnya di bagian door trim, itu sudah dilapisi dengan kulit dan juga ada jahit-jahitan warna biru. Kemudian handle dari pintunya juga sudah seperti metal. Oke, bagian dalamnya seperti ini. Coba kita masuk ke bagian depan dulu ya, kebetulan lagi kosong nih. Nah, bagian door trimnya juga sama dengan yang bagian belakang. Jadi sama mewahnya, dilapisi soft touch dan juga kulit. Kemudian ada jahit-jahitan warna biru. Nah, kita masuk dulu. Oke. Di bagian setir, jadi banyak tombol-tombol di sekitar jempol kanan dan kiri kita. Kemudian di bagian kanan ini adalah pengaturan lampu. Jadi untuk BMW pengaturan lampunya ada di bagian kanan dari setir ini. Kemudian di atasnya ada kisi-kisi AC. Nah, ini setirnya juga dari M Performance ya. Kemudian di bagian depan ada instrumen dari mobil ini. Nah, ini adalah animasi dari instrumen BMW 3 Series ini. Jadi ada logo BMW keluar, kemudian di belakangnya sudah ada grafik-grafik yang sangat memanjakan mata ya. Bagus sekali warnanya karena sudah high definition juga. Jadi di sini banyak informasi, ada media atau radio, kemudian ada informasi pintu mana yang terbuka, dan informasi mengenai seatbelt mana yang belum terpasang dengan baik, semua jelas di instrumen. Kemudian ini tampilan dari keseluruhan dashboard. Di bagian atas kita lihat sun visor-nya, apakah sudah ada lampunya, dan cerminnya ternyata ada. Di sini warna lampunya ada warm white LED. Kemudian kita cek di bagian sun visor penumpang depan juga sama lengkapnya. Atapnya juga berwarna hitam ya, menambah kemewahan. Di sini juga ada lampu tengah dan juga ada pancaran dari ambient light. Nah, ini juga sudah auto dimming cermin tengahnya. Nah, di sini ada hazard yang berkedip sesuai irama. Di sini ada wireless charger di bagian tengah dan juga ada cup holder dan USB Type A. Selanjutnya ini adalah controller dari iDrive-nya. Di sini juga ada start stop engine, ada drive mode, kemudian ada transmisi di sini yang sudah mode tombol saja ya, jadi atau tuas ya, digeser ke atas ataupun ke bawah. Tidak lagi menggunakan shift knob seperti biasanya. Oke, ini di bagian head unit banyak sekali informasi yang bisa kita dapat, yang bisa kita cek dari mobil ini, seperti tire pressure monitoring system, kemudian ada engine oil dan lain sebagainya. Banyak sekali informasinya ya. Ada juga maps, kemudian waktu dan tanggal, ada personal assistance, ada teleponi dan lain-lain. Nah, ini menu dari head unitnya. Di sini ada live vehicle, ada system setting, ada interior lighting, banyak sekali. Kita lihat yang interior lighting. Di sini ada pilihan mengenai warna-warna ambient light yang bisa kita pilih. Ada beragam warna yang bisa kita sesuaikan dengan mood kita saat mengendarai mobil ini. Jadi tidak membosankan ya. Saya rasa interior mobil ini tuh hidup gitu. Nah, ini bisa kita ganti warna hijau, warna merah, warna ungu, dan lain sebagainya.
Selanjutnya, ini di bagian konsol boxnya sudah soft opening dan sudah dilapisi dengan bleed-through. Untuk kursinya juga bisa ada extensionnya di bagian paha secara manual. Untuk konsol tengahnya sudah ada lampunya dan sudah ada USB Type-C untuk mengisi gadget dan dilapisi semacam bahan rubber, jadi akan kedap kalau kita menaruh barang di dalam. Nah, ini sudah ada cruise control karena sudah ada radar tadi di bagian depan. Kita bisa atur limiter kecepatan, seberapa dekat maupun jauh jarak kita terhadap mobil depan. Jadi sangat nyaman sekali mengendarai mobil ini untuk jarak jauh. Sudah ada pedal shift. Ini wipernya juga sudah auto, sebelah kiri bagian untuk sen. Lampunya juga tentu sudah auto tadi di bagian kanan setir. Ini bagian dari door trim untuk power window-nya dan juga spion. Semuanya berbahan metal yang sangat-sangat mewah. Kita lanjut ke bagian belakang. Di bagian belakang ini kita coba cek apakah kaki bisa masuk ke bawah, ternyata bisa, dan legroomnya cukup lega untuk saya yang ukuran tingginya adalah 175 sampai 176. Sangat lega di mobil ini. Padahal mobil ini masih 3 Series yang bisa dibilang cukup seri kecilnya dari BMW. Karena masih ada seri 5 dan seri 7. Nah, ini juga bagian atapnya sudah berwarna hitam tadi ya, namun sayang belum ada panoramik maupun sunroof di model ini. Untuk AC di bagian belakang juga sudah ada zone sendiri, jadi total di mobil ini ada triple zone untuk AC dan sudah ada 2 buah USB Type-C. Jadi sudah future proof lah mobil ini ya. Selanjutnya di bagian tengah ada armrest yang sudah include dengan 2 buah cup holder yang bisa kita buka melalui tombol di bagian sini. Namun belum ada pemanas maupun pendingin dari cup holder tersebut ya. Ini adalah tampilan dari dashboard mobil BMW 320i M Sport ini. Di sini bagian door trim bentuknya sangat dinamis, banyak lekukannya, dan bisa kita lihat juga speakernya ternyata belum memiliki brand yang cukup tinggi atau belum yang branded karena masih standar saja, belum ada brand khusus misalnya kayak Harman Kardon ataupun Bose ataupun yang lainnya. Nah, ini bagian belakang, bagian roda di mobil ini menggunakan Pilot Sport 4 ZP dengan ukuran 255/40 R18. Jadi velgnya 18 inci dan keren banget nih velg dari M Performance ini. Oke, ini bagian belakang sudah ada defogger di kaca belakang. Itu emblemnya 320i. Dan untuk bagasinya bisa dibuka menggunakan elektrik. Di bagian lampu plat nomor juga sudah LED. Oke, kita cek. Ternyata untuk ukuran dari bagasinya sangat luas ya. Ini untuk golf bag ukuran besar sepertinya bisa masuk. Dan ini untuk meningkatkan kapasitas bagasinya, kita bisa lipat kursi yang bagian tengah. Di sini ada jaring dan sudah ada tempat penyimpanan lebih lagi ya di bagian belakang bagasinya ini. Jadi untuk menyimpan barang-barang yang panjang bisa diakomodir oleh mobil ini. Oke, kita tutup lagi. Simple aja, kita tinggal pencet aja tombolnya dan dia tertutup secara otomatis. Jadi mobil ini memiliki tenaga 184 HP dan juga 300 Nm. Dan harga mobil ini bisa di angka 1,1 miliar ya. Oke, demikian informasi yang bisa kita share mengenai mobil ini. Buat teman-teman yang mau diskusi lebih lanjut mengenai mobil ini bisa aja silahkan komentar di kolom komen, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen di channel ini. Semoga kita bisa bahas mobil-mobil lain di lain waktu. Thank you semuanya.